Mana ini kameranya? Hai geng. Halo, apa kabar kalian semua saudara? Ini gold, saya baru melihat gold. Jadi saya pikir oke, sembari saya mau bikin analisis untuk gold untuk minggu ini, kenapa tidak saya bikin videonya langsung gitu. So, seperti yang Anda tahu, minggu lalu saya mulai melirik gold karena Nasdaq itu sangat toksik. Jadi saya mulai selingkuh dulu ke gold. Aku masih suka sama trading sama gold. Cuman kalau kamu sudah stick di Nasdaq beberapa tahun gitu kayak kayak gimana gitu ya. Anyways, yang saya perhatikan di Nasdaq ini 1 minggu ya. Jadi kita masih strong bullish ya. Masih strong bullish kita di sini walaupun di beberapa minggu kemarin kita ada pullback ini atau ya ini pullback sih buat saya. Mungkin kalau kamu sering mendengarkan ini namanya double top ya. Jika ada yang beginian. Double top itu biasanya movementnya akan besar katanya. Ini berdasarkan analisis saya di 4-5 tahun yang lalu. But sekarang ya, kadang saya gabungkan, jadi saya bikin confluence. Saya gabungkan semua apa yang saya paham gitu loh. Nah, seperti yang kamu ketahui, kalau ada double top atau double bottom, itu biasanya movementnya akan dahsyat gitu, akan magnoso seperti ini ya kan? Magnoso dong short beberapa hari lalu kan gitu. Anyways, Oke, no, hanya ini. Oke, yang saya perhatikan sekarang, kalau yang saya melihat ini yang satu minggu, kita masih uptrend loh guys, walaupun di gold kita sudah mulai ada pullback beberapa minggu lalu, but let's go to 4 hours, ini 4 jam. Jadi biar lebih kecil, ini 1 hari ya. Jadi yang saya perhatikan di sini ya, perhatikan seperti yang aku nggak suka beginian. Aku tidak suka yang beginian. Tunggu dulu guys. I don't like it. There you go. I like this. What in the heck? Doesn't do anything. Okay, there you go. Jadi jika kamu perhatikan yang 1 jam, 1 minggu tadi udah paham kan? 1 minggu kita masih uptrend dan ini 1 hari. Jadi yang saya perhatikan di sini kamu bisa juga sekreatif mungkin kalau kamu jadi trader, apalagi yang masih pemula. Jika kamu tarik trend line di sini, yang putih ini ya. Jadi ini kita sudah di resisten. Nah, jadi yang saya bikin analisis setiap hari per minggu itu hanya beda dengan time frame-nya. Cuman kalau misalkan untuk besok di pagi hari, ya aku hanya melihat dari di mana kita saat ini, apakah di sini, apakah kita lepas di sini. Jadi saya melihat data movement kita itu antara 300, 400, kadang 600 per hari Nasdaq ya kan. Jadi sangat mudah memahaminya itu kalau perspektif di day trading ya guys, bukan scalper, day trading, oke? Nah, kembali jika kamu melihat ini di day time frame. Besar time frame kan? 4 jam. Besar time frame juga. Jadi yang saya perhatikan di sini berdasarkan yang saya lihat di sini, dan mari kita pergi ke 1 minggu. Oke. Ini 1 minggu ya. Jadi 1 minggu ini ke 1 hari ini kadang aku suka melihat yang di 4 jam gimana gitu loh guys. So, baru saya pindah ke 1 jam. Apa yang dikatakan oleh 1 jam? Apakah ini ada kaitannya dengan ini? Sangat ada kan? Di saat di mingguan kamu ada bullish begini, kita mendapatkan apa? Ini pullback. Makanya pernah aku bilang di time frame analisis yang saya pernah
berikan ke kalian, jika si time frame week uptrend, maka di time frame daily akan apa? Bearish dong, down begini. Jadi ini naik, ini turun. Begitu juga sebaliknya. Sesimpel itu, guys. So, oke. Yang saya perhatikan di sini, di gold, selagi kamu di hold di sini, 3317, maka yang saya akan perhatikan adalah, ya, di daerah sinilah, daerah sini. Kamu jangan heran lagi, dari mana aja dapatnya, dari mana aja dapat dia ya, level-levelnya. Nah, ada juga nanti yang bertanya, weeknya kenapa? Weeknya itu kenapa di mark di sini? Bukan coincidence, ini melihat ke time frame yang akan saya tradingkan per saat ini, yang dimana ini di satu jam, kalau kamu perginya ke 5 menit, oke, tunggu dulu ya guys. Kan kena kita, masih data di sini, masih ada datanya di sini gitu loh. Jadi kamu perhatikan ini. Ataupun, kalaupun di sini, masih juga kita di dalam level penting. Seperti ini. Seperti ini. Ini level. Di open dia di sini. Beda-beda sedikit begini nggak apa-apa sih. Kalau beda 10 poin, 5 poin itu hal yang sangat makanya aku bilang jangan menjadi perfeksionis untuk tradingnya. Jangan gara-gara 5 poin ke targetmu, tidak mau exit ya kan. Karena ada perfeksionisnya, ujung-ujungnya bisa jadi red gitu. Jadi ini bisa reference loh guys. Jadi maksud saya, jika kamu melihat ini perlu juga kamu perhatikan. Jadi yang saya maksud di sini, kalau kamu di hold di sini, saya akan bikin warnanya putih ya. Untuk mingguan dari hari Jumat ke hari ini, ke hari Senin. Jadi besok untuk Selasa, ini masih pivot point yang sangat perlu buat saya. Jadi selagi, oke, kita hapus dulu ini. Terlalu pusing saya melihat chart ini. I don't like it. Jadi yang aku bilang kan guys, selagi kamu masih di sini, di daerah sini, dari kiri ya, ini juga sebetulnya bisa. Jadi makanya aku bilang beda-beda segini lah, atau di sini pun to the left, oke. Selagi di sini levelnya, maka target yang berikutnya yang akan kamu lihat itu ya di sinian. Oke guys, di sinian. Oke, ini juga valid. Ini juga valid. Ini juga valid. Gitu loh guys, begitu. Jadi yang saya pikir ya, mungkin gold besok, perhatikan kalian, jika gold besok pagi New York, karena hari ini masih libur di Amerika guys, kalau dia tidak berhasil seperti yang kamu lihat di time frame kecil hari ini kan buka, tapi buka setengah hari. Jadi jika kamu perhatikan ini dia sangat respecting ya, artinya supportnya sangat di respect loh. Lagi-lagi saya bilang ke sini ini double bottom. Kamu lihat double bottom, lumayan enak kan, lumayan bagus pergerakannya. Begitu juga dengan double top. Jadi bisa kamu gabung-gabungkan apa yang kamu pelajari dari journey tradingmu. So, oke guys. Jika ini nanti hold di sini. Jadi misalnya jika kamu ada yang trading di sini, saat ini juga targetmu di mana? Tapi udah telat, harusnya kamu udah enter di sinian. Karena kamu melihat candle merah ini jauh lebih besar dari sini dan
kamu missing out seandainya. Jadi biasanya kalau melihat begini, market begini, jadi targetmu itu di mana lo guys? Targetnya di sini ya. Look to the left. Ini satu target tadi, and then ini. Ini pasti target termudahmu. And then lihat ini, and then bisa kamu trailing stop. Di sini trailing stop. Seandainya aku melihat ini tadi di sini, ini tidak coincident, pasti ada level di sini. Pasti. Jadi coba dulu ya. Saya lihat left. Look at this. Tidak ada coincident. Ini level guys. Ini. Jadi nggak ada yang coincident. Jadi tidak ada yang kebetulan. Ini pasti ada level di sini. Makanya dia agak gimana. Jadi menunggu gimana reaksi candlestick ke level gitu loh. Jadi dari ciri-ciri sifat candle analysis, jika kamu menonton video saya sebelumnya, ini yang hijau, kemudian ada yang merah, candle bearish, lebih besar dari previous. And then, kemudian candle selanjutnya di bawah. Maka kita akan most likely ke level di bawahnya. Karena bearish kan, walaupun bukan kayak emang scalper. Misalnya kalau kamu mau enter scalping atau day trading, ini termasuk day trading juga karena slow market ya di Asian sesi. Jadi kamu perhatikan 33, 37 itu key level, kemudian 33, 35 ini, and then 33, 26 gitu loh guys. Sesimpel itu ya. So, yang kamu perhatikan nanti bagaimana dia reaksinya lagi di sini. Yang saya katakan tadi. Mungkin aja dia tergantung reaksinya. Kamu perhatikan nanti di sini. Mungkin kena ke sini. Atau bahkan ke sini. Kamu ikuti aja. Jalur-jalur candlestick-nya. Jadi, kalaupun mungkin ke sini nanti bisa aja. And then, jika dia sampai di sini, dia lepas 3326, maka apa? Bias saya tidak akan kepikiran untuk beli. Maka saya akan fokus memperhatikan gimana reaksinya setelah di bawah ini, maka aku akan jual bias. Di mana level-level saya? Levelnya di sini. Ini jadi level. Ini juga level. Ini level. Maka target profit pertama di sini. Target profit di sini gitu loh guys. Sesimpel itu. Paham kan? Jadi nggak usah terlalu dipusing-pusingkan trading ini loh guys. Jadi kalau ada begini terlalu close, biasanya saya akan ambil satu. Jadi mana yang lebih terkonfirmasi atau yang lebih menerima harganya, maka saya akan choose itu seperti ini di close per hari itu. Gitu loh guys. So ya begitulah. So good luck hari ini guys atau besok ya. Nah, sembari kalian di sini, mumpung kalian di sini, perhatikan ini candle analysis. Jika kamu perhatikan candle analysis, most likely I see it. What is it, Boru? Ahadi. This is Uncle. This is Auntie. Auntie? Really? Okay. Yeah. Okay, kita perhatikan di sini ya. Also, Saya perhatikan ini. Look at that. Makanya di sini sangat perlu memahami sifat-sifat candle analysis, guys. Jadi apa yang kamu perhatikan dari level saya, guys? Bisa aja ini ditolak, kan? Naik ke atas lagi. Gitu loh, guys. Ini belum ya. Saya tidak mengatakan kalau kita bakalan naik ke, siapa tahu kalian ada yang langsung beli di sini. Jadi karena ini slow market,
Asia, bisa aja ini lepas. Tapi kalau saya bilang kemungkinan kamu bakalan melihat ini ke sini malam ini. We'll see. Jadi maksudnya skenario saya ya dua begitu, tergantung di mana reaksi harga di sini. Kalau dia makin consolidation, ya most likely going down. Makanya melihat di sini, kamu udah pasti tahu nanti arah market setelah di sini dan di sini. Ini sangat kecil, biasanya saya akan pilih mana yang terpenting di sini, maka yang saya pilih di sini adalah yang lebih di bawah di sini. Jadi saya masih lebih memilih di sini. Oke guys, semoga ini membantu. So good luck for this week. Dan Nasdaq saya akan bikin nanti. Bye bye. Ribet aja mau.